Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Kori Aini Zinda Sukma, NIM KAN 8420061, dan saya, Fatia Akbar Sanjani, NIM KAN 8420023. Kami akan memaparkan materi mengenai perbedaan dari evaluasi atau penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Hal tersebut berkaitan dengan mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdurrahman, PhD. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami dan mengetahui mengenai perbedaan antara penilaian atau evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami dan mengetahui mengenai ranah asesmen simulasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari asesmen. Asesmen pembelajaran sendiri merupakan sebuah proses dan hasil dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan dari hasil pembelajaran. Guru wajib memberikan pembelajaran yang mudah, murah, cepat, tepat, dan bermanfaat bagi siswanya. Kemudian, siswa berhak untuk memperoleh pengetahuan sikap dan keterampilan, di mana hal tersebut merupakan aspek penting dari asesmen pembelajaran. Kemudian, hubungan dari evaluasi atau penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes ini sama-sama memiliki persamaan bahwa mereka itu digunakan untuk menilai sesuatu. Penilaian atau evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes ini perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Kemudian terdapat beberapa perbedaan dari segi aspek, mulai dari sasaran, bentuk, dan lain-lain dari penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Kalau untuk sasaran dari penilaian itu cakupannya luas. Kemudian asesmen sendiri cakupannya itu sempit, lebih mengarah kepada siswa. Kemudian kalau untuk pengukuran itu cakupannya ke siswa dan tes juga sasarannya pada siswa. Kemudian bentuk dari penilaian itu bisa tertulis, portofolio, hasil kerja, penugasan, dan lain sebagainya. Bentuk dari asesmen sendiri terdiri dari tes kemampuan, diantaranya kognitif, kepribadian, dan fisik. Lalu untuk bentuk dari pengukuran itu biasanya berupa numerikal, dan tes sendiri bentuknya berupa pertanyaan, pilihan ganda, kuesioner, dan lain sebagainya. Jenis dari penilaian itu ada diagnostik, selektif, formatif, dan sumatif. Lalu jenis dari asesmen kognitif, non-kognitif, dan tindak lanjut. Lalu jenis dari pengukuran itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari tes sendiri berupa lisan, tertulis, dan keterampilan. Aspek selanjutnya adalah unit analisis. Unit analisis dari penilaian terdiri dari sosial, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian unit analisis dari asesmen itu adalah individu, kelompok, peristiwa sosial, dan benda. Kemudian untuk pengukuran sendiri, unit analisisnya adalah kemampuan siswa. Dan unit analisis dari tes itu terdiri dari keterampilan dan pemahaman. Lalu untuk aspek instrumen sendiri, untuk penilaian itu terdiri kuis, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk asesmen itu pengamatan dan penilaian. Kemudian untuk pengukuran itu terdiri dari tes, dan untuk tes itu instrumennya berupa soal. Kemudian dari aspek waktu, untuk penilaian atau evaluasi ini menyesuaikan proses belajar mengajar. Lalu untuk asesmen, waktunya ini disesuaikan masing-masing jenjang. Waktu yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini ketika guru ingin mengetahui ketercapaian siswa. Waktu yang digunakan dalam tes ketika guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan manfaat dari penilaian adalah untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Lalu untuk manfaat dari asesmen sendiri itu untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh dari hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan belajar. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari pengukuran untuk membandingkan sesuatu, kemudian memberikan angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh
orang, hal, atau objek yang diambil dari sebuah tes. Kemudian manfaat dari tes sendiri adalah untuk mengetahui kesulitan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah ranah asesmen. Ranah asesmen ini terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana kognitif itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ranah afektif terdiri dari penerimaan atau receiving, responding, valuing, internalization, dan improvisation. Untuk ranah asesmen psikomotorik terdiri dari gerak refleks, gerakan dasar, perseptual, gerakan sederhana, sampai ke gerakan yang rumit, kemudian ekspresi dan interpretasi. Materi selanjutnya yaitu ranah asesmen, simulasi kognitif. Pengetahuan merupakan kemampuan mengingat materi yang telah dipelajari, contohnya menyatakan kebijakan. Pemahaman merupakan kemampuan memahami materi tertentu, seperti halnya menuliskan kembali materi yang telah diajarkan. Dan aplikasi, yaitu kemampuan menerapkan informasi dalam situasi nyata, contohnya bersikap toleran terhadap perbedaan sebagai bentuk mengamalkan nilai persatuan dalam Pancasila. Analisis, yaitu kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya, contohnya menganalisa penyebab meningkatnya HPP dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Sintesis, yaitu kemampuan untuk memproduksi komunikasi, rencana, kegiatan, dan sebagainya. Contohnya, menyusun kurikulum dengan mengintegrasi materi dari berbagai sumber. Dan kemudian yaitu evaluasi, merupakan kemampuan menilai manfaat sesuatu dengan kriteria yang jelas. Contohnya, membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Nah, kemudian ranah asesmen apabila ditinjau dari simulasi afektif. Afektif, penerimaan atau receiving, merupakan kemampuan memperhatikan dan memberi respon terhadap suatu stimulasi, contohnya mengingat nama seseorang. Kemudian ada responding, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk mengambil tindakan atas suatu kejadian, contohnya aktif dalam diskusi kelas. Kemudian ada valuing. Nah, valuing ini merupakan penilaian atau mengacu pada nilai yang dianut. Contohnya, mengusulkan kegiatan yang merepresentasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu organizing, merupakan pengacuan pada nilai dan sikap sehingga membentuk sistem nilai internal. Nah, contohnya yaitu menaati peraturan sekolah, disiplin, memakai pakaian sesuai tata tertib, dan lain sebagainya. Nah, masih dalam ranah afektif. Kemudian ada internalization, merupakan sistem nilai yang telah mengontrol tingkah laku seseorang untuk suatu waktu yang lama, sehingga membantu karakteristik pola hidup, tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contohnya, siswa telah memiliki kebulatan sikap wujudnya peserta didik menjadikan perintah Allah SWT yang tertera dalam Al-Quran menyangkut kedisiplinan, baik kedisiplinan sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, yang kemudian ada improvisation, merupakan suatu kegiatan untuk merubah, menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Contohnya, menggunakan media audiovisual untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ranah asesmen pada simulasi psikomotorik. Pertama ada gerak refleks, merupakan basis semua perilaku yang bergerak. Nah, respon terhadap stimulasi ini bersifat tanpa sadar. Contohnya, mengupas tangga dengan pisau, kemudian meniru gerakan daun yang diterpa angin, dan lain sebagainya. Kemudian ada gerakan dasar. Nah, gerakan ini muncul tanpa latihan, tetapi dapat diperhalus melalui praktik gerakan terpola dan dapat ditebak. Nah, contohnya berputar, memanjat, menyusun balok, memainkan bola, dan lain sebagainya. Dan ada lagi yaitu perceptual, visual, audio, motorik. Nah,
merupakan gerakan sudah lebih meningkat karena telah dibantu kemampuan perseptual. Nah, contohnya melihat gerakan pendulum, menggambar simbol geometri, membedakan bunyi berekam alat musik, menangkap bola, dan lain sebagainya. Nah, lanjutannya yaitu ada gerakan sederhana rumit. Merupakan refleksi yang diarahkan. Nah, refleksi yang diarahkan ini sebagai kemampuan untuk melakukan suatu gerakan yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Misalnya gerakan meniru. Kemudian ada reaksi natural. Nah, reaksi natural ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan tanpa memperlihatkan sebuah gerakan itu. Nah, contohnya mengetik dengan cepat dan tepat karena sudah terbiasa. Kemudian ada lagi yang namanya reaksi yang kompleks. Nah, ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan yang terdiri dari berbagai tahapan dengan lancar, tepat, dan efisien. Nah, contohnya yaitu membongkar dan memasang kembali suatu peralatan dengan baik dan tepat. Nah, selanjutnya yaitu ada lagi namanya ekspresi. Nah, ekspresi ini merupakan bagaimana cara mengucapkan seseorang tersebut, terus bagaimana membuat mimik dan gerakan jasmani. Nah, contohnya yaitu dengan menendang bola dan lain sebagainya. Kemudian ada juga interpretasi. Nah, ini merupakan gerakan yang dicapai melebihi kriteria umum yang ada. Contohnya menggambar, menari, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu refleksi. Setelah teman-teman menyimak pembahasan yang telah kami paparkan, refleksi apa saja yang teman-teman berikan? Yang pertama yaitu apa saja hal baru dan menarik yang telah Anda pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang sudah disepakati untuk dibahas namun belum paham secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji bab yang ditugaskan, apa yang akan teman-teman lakukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.